DMRC Kabupaten Gresik atau IKAPDAR Kabupaten Gresik. Yang saya kenal enggak saya sebut semua, tapi terutama yang dampingi saya Mas Teng. Mas Teng. Tadi Mas Teng makan, Pak Muhyiddin belum. Alhamdulillah pada siang ini kita tadi sudah bersama-sama melakukan khususiyah. Dan tentu setelah khususiyah ini tadi sudah istighosah. Beberapa waktu yang lalu Stoyipur sama Mas Hilal menyampaikan kalau istighosah rutinan di Gresik yang biasanya Minggu malam atau Ahad pun, karena nggak mungkin benturan ya. Sebetulnya bisa kalau misalnya mau habis seperti ini terus sore saya berangkat ke Gresik, tapi kayaknya kadang-kadang kan kalau kemauan itu udah bisa tuwek ya. Karep itu jenuh, cuma gegere sikile wis ulur tua gitu ya. Jadi ada orang tua itu kalah dengkul, kalah kuping, kalah meripat, kalah rambut, ono sing kalah sembarangnya. Karena itu tadi dinyatakan ada pembukaan akad di sini dan seterusnya akan dipindah istighosah yang biasanya Ahad pon menjadi Ahad lagi, dan moga-moga nanti berjalan Ahad lagi itu. Kalau kita mau sadar sama-sama ini, istighosah itu kan salah satu ciri khasnya Yoso, dan istighosah sekarang banyak berkembang karena media sosial sehingga kadang urutannya tidak sama, kadang ada yang ditambahi, kadang wasilahnya berbeda, sehingga sering beberapa orang dari Jember datang itu menanyakan ini itu, ada yang dari Jawa Tengah nanyakan gimana saya memberi istighosah tapi tidak pernah dapat ijazah. Ya semuanya bolehlah dilakukan ya, tapi setidaknya nanti setelah dipindah malam Ahad lagi malam itu kalau bisa salah satu yang biasa mimpin itu, nggak tahu siapa gitu, sekali-kali ke pesantren gitu, ke saya itu khusus kirim Fatihah ke Ustadin. Kalau mau yang sedikit ya 41 ke Yeromli dulu mungkin yang 41 ke Ustadin 41, terus ke Gus Isomuddin 41, terus ke Bunya Ijah itu 41. Kenapa yang lain tidak saya sebut? Karena dulu saya kalau istighosah itu kalau sama teman-teman itu mungkin agak cepat gitu ya, tapi kalau sendiri di kamar malah lebih cepat gitu ya. Suatu ketika ketemu sama yang saya Fatihah itu cuma Kiai Mustahil, terus Kiai Romli gitu. Tiba-tiba Kusison itu matur gitu ya, Jip sing mau Fatihah ya cuma tak itu nah istighosah itu aku pilih ngomong maksudnya gak podo gak apa-apa sebenarnya pilih ngomong. Tiba-tiba Bunya Ijah juga begitu, aku iya Jip, sehingga saya akhirnya nyaur gitu, saya ke Sarean dulu. Kalau saya dulu ya dulu itu tapi ya nyari-nyari suasana yang nggak ada orang gitu kan. Saya dulu ini rahasia ya. Saya dulu itu kalau waktu pertama disuruh mimpin istighosah itu saya ngirim Fatihah tak cicil tapi ya ke Yai Romli itu 1000 Fatihah, ke Yai Mustahil itu juga 1000, dan ketika 1002 selesai itu itulah muncul Gus Isomuddin Romli itu bilang, aku sepetang puluh ya, 11 ya gak apa ya. Jadi untuk Gus Isom sama Bunya Khadijah itu minta cuma 11, tapi Kiai Romli sama Kiai Taib itu minta 41 kali. Tapi kalau misalnya mau yang mimpin ke sana terus niat
ijenan budal siapa yang bisa mimpin ke sana gitu. Tidak apa-apa kalau misalnya mau dicicil ke pesarian berapa kali, datang 300, kemudian 400 Fatihah sesempatnya, dikhususkan kalau ke pesarian memang minta ijazah agar berbeda itu aja yang mimpin ya. Jadi biar gak penumpang mungkin bisa punya SIM ya, tapi setidaknya yang ngubur itu penumpangnya lebih serak gitu, nyaman gitu kalau yang mimpin itu sudah pernah ijazah itu melalui jalan-jalan seperti itu. Tapi kalau misalnya bersama-sama nggak usah, misalnya ayo bareng-bareng mau coba Fatihah 1000 sahakan sing delok. Wah, kasih kok Fatihah 1000 ini berarti nek Fatihah 1000 itu support people. Nah, itu aja kalau misalnya mau nanti kalau bisa siapa aja yang mimpin maupun yang batal sebaiknya begitu, agar apa? Agar mungkin sama saja ya, semua orang kayak saya dulu ada dua yang mungkin beda gitu ya. Jadi yang pertama yang komplit itu, tapi yang komplit pun itu banyak jadi komplain orang. Ketika zaman Kirun ini jarang yang nemuin ada istighosa itu pakai naria, pakai munjiat, pakai beberapa yang akhir-akhir dibaca. Akhirnya Gus Tamim pun itu juga protes itu. Jadi istighosa zaman Buya dan kamu, sehingga nanti ini Rabu depan saya mengeluarkan buku istighosa yang saya dapat dari ayah saya langsung gitu ya. Jadi gak ada panjang-panjang gitu. Jadi setelah Subhanaka ini kuntu minal zalimin, langsung ya bati ya rahmanir rahim, langsung ya latif. Kalau menggunakan itu ya latif bagi pemimpinnya itu tidak boleh kurang sebetulnya. Kalau Yai Romli dulu ya latifnya itu 11.000. Zaman dia saya kira jadi tirus apot. Ya relatif pokoknya paling dapat satu selesai relatif. Nah, pada saat masuk Yasin, kalau mungkin ada yang tidak suka gitu, tidak hafal, keganggu, tidak konsen gitu, itu bisa terus dibaca ya relatifnya sampai awalam yarul insan wa anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khalaqnahu min nutfatin wa nasya khalqa sampai subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu baru boleh baca nyambung gitu. Tapi di awal boleh itu dibaca ya latif sambil agar hajatnya itu kalau bisa bawa air putih dia taruh depan. Kalau yang sakit biar sehat gitu kan, yang sehat pokok-pokok tambah sehat. Kalau misalnya yang sumpah biar apa? Sing sumpok ya saya gak sumpok gitu ya. Terus saya gak sumpok lapo gitu. Nah itu kalau bisa itu, nah itu ditaruh di depan sambil baca ilatif sambil minta gitu. Apa saja boleh itu di qada'il hawais kan gitu di depan air putih itu, lalu minta sama Allah, ya Allah, moga-moga dengan lantaran izin engkau engkau air ini menjelma menjadi sebuah tombol gitu ya. Jadi kalau misalnya sing pingin duwe akeh ya kunek mulai dompetnya dikumpet banyu ya. Kok nek dompet dikum lah nyunyut iso digawe di PP terus dadi rambak. Nek dompetnya kulit gitu. Akhirnya mungkin terus jadi pedagang kulit, jadi pedagang rambak. Bisa sugih gara-gara banyu boleh apa ngegum itu. Kalau misalnya mau ambil itu air itu, misalnya saya yang punya tambak pun itu diniati disuntik separuh gitu, moga-moga hasilnya bagus. Itu namanya ikhtiar dan itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi tetap ditanduri nenek maksudku itu. Karena value terus. Ya Allah, moga-moga panennya kakak, tapi tadi kayak nenek itu panennya jaga atau banjir tombolnya pindah ini. Nah, artinya ikhtiar seperti itu tetap monggo kita lakukan agar apa istighosa itu semakin menjadi, kalau kita mau putar, kalau kita mau sungguh-sungguh gitu, istighosa itu menjadi yang utama gitu. Kayak misalnya contoh khususnya misalnya kayak tarekat khususnya itu apapun yang terjadi kayak mustahil itu kalau Kamis harus pulang. Masya Allah, kecuali ya misalnya dipanggil presiden itu Pak Harto dulu itu mesti murni gitu. Ya apa ya aku iso diceluk presiden itu gara-gara istighosa, masa tak tinggal ya.
Oh, betapa bergantungnya beliau pada istighosah, pada khususnya itu. Jadi kalau misalnya pagi tiap subuh istighosah itu kalau setelah subuh pulang gitu duduk gitu kan, ini kalau kayak rasanya dunia tiga di kegeman ya. Kalau sudah istighosah. Nah kalau misalnya sekarang Bapak Ibu menjadikan istighosah itu imam dalam kehidupan itu, imam dalam menuntun kita agar bisa lebih baik gitu, itu insya Allah, tapi nggak boleh insya Allah, yakin gitu bahwa apa yang kita ajarkan itu dikabulkan Allah. Yang susah itu kan kalau darurat ada apa-apa lah, tapi paling nggak pokoknya malam akad lagi nanti dia pokoknya istighosah aku takol perlu pamit sama istrinya kan, karena dia aku nek lali di pokoknya aku akad lagi aku istighosah gitu. Itu nanti jadi berbeda. Tapi kalau misalnya akad dia iya tahu lagi saya gini, iya sih aku pas budalnya kayak meremehkan ya. Kalau meremehkan ya tetap aja gitu meremehkan, tapi lumayan sih masih ingat istighosah gitu. Tapi kalau mau itu dijadikan imam, insya Allah lah dari semua bacaan itu boleh istighfar sampai akhir, itu tidak ada yang nggak masuk hajat kita dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak itulah. Moga tadi sudah istighosah di sini, dan Bapak Ibu Mas semua para alumni harus punya keyakinan istighosah, mau yang panjang mau yang pendek, itu yang penting istighosah. Jadi syukur-syukur kalau nanti kumpul-kumpul itu kalau satu sih mimpi itu cepet-cepetan gitu loh, cepet mandi ya, mandi aku pilih cepet ya, gak mandi cendek gak mandi tetap milih cendek ya, panjang tapi tidak mukjizat gitu, tidak mustajab gitu, pendek juga tidak mustajab, tetap milih pendek tadi. Panjang mustajab, pendek mustajab, tetap milih pendek tadi. Jadi yang penting riang gitu loh ya, istighosah jangan jadi beban, istighosah itu senang gitu terus istighosah terus sini mami kok mana sawo itu dengan seperti itu ya kadang-kadang jadi sekat itu, jadi master itu, jadi safir, sehingga yang mimpin itu semakin cepat semakin seneng gitu kan. Lalu yo sing mimpin kan yo gak diapo bilang foto-foto itu macam dewi ya cepetan aja astagfirullahaladzim penting ya paling enggak ganjil kita 11 21 41 syukur 100. Kalau saya moconya juga itu udah ada jinjoso itu yang kayak kemarin ada orang nanya dari Gembar itu, Gus saya di sana melakukannya berbeda, astagfirullahaladzim lalu nek kok 100 wah itu rasanya kok gimana Gus, tapi saya nikmat yang seperti itu lah, itu kan subjektivitas, sama yang baca seperti itu, astagfirullahaladzim itu bagus kalau khusyuk itu. Di depan moco sampai 100 itu noles kayak si melok no syukur TKP itu ya, itu jadi imam yang tidak pikirkan orang lain. Maka dari itu cepet-cepetan astagfirullahaladzim selesai. Nah puncernya itu istighfar itu setidaknya yang baca di depan tidak boleh kurang dari 100 ya Allah ya Qadim itu tidak boleh kurang dari 100. Kemudian yang ya latif tidak boleh kurang dari 100. 3 itu kuncinya di istighosah. Yang lain itu terserah mau dibaca apa itu terserah, tapi 3 itu tidak boleh kurang dari 100. 100 hitungan kecepatan pikiran ya, bukan makhraj sekolah yang jauh fasih gitu, enggak. Pokoknya astagfirullahaladzim ambekan biar enggak terlalu lama, bisa kita muter lebih cepat pakai perasaan. Saya yakin yang mimpin 100 sudah, nggak usah sampai hitungan tasbih. Kalau perlu tasbih yang kecil itu kan yang naik itu astagfirullahaladzim cepat, tapi waktu gede kan waktu suwi pokoknya tasbih yang gede astagfirullahaladzim lama ya, makanya bisa disiatasi. Fafirulallah, perintah mendekat pada Allah itu tidak boleh lambat, harus semangat, harus cepat. Fafiru itu maknanya lari. Makanya kalau kita istighosah itu terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah, kalau bisa cepat gitu. Sembahyang itu aja suwe-suwe, wiritan ya aja suwe-suwe.
ini cepat. Tapi dia bijak maksiat, ya cepat-cepat. Bijak kepada malas, kalau bisa jangan cepat-cepat. Nah, itulah bedanya. Makanya orang yang astagfirullahaladzim itu kan kayak orang malas. Seakan dengan malaikatnya nulisnya ya pesuai. Nulis ini gak mari-mari sih. Gak mari-mari, tapi astagfirullahaladzim malaikatnya selesai. Malaikatnya semua aku jadi ono apa waste time itu buat waktu dan wah yang ini cepat aku tuh disoalnya malaikat itu kalau itu ya monggo nanti gimana caranya mau istighosah sepenting ya datang nanti tidak pindah. Saya tidak tahu, saya tidak bisa janji bisa datang ya syukur-syukur kalau bisa gitu, nanti nggak tahu akan lagi di mana. Kalau pas saya senggang saya usahakan saya bisa datang, itu pun kalau diundang. Ya kalau nggak diundang teko lah makruh. Ya saya misalnya datang, wah tahu saya misalnya kumis, oh iki kumis ini, oh akad lagi kira-kira di mana bersih, terus aku mau teko. Padahal nggak diundang, itu kan makruh itu. Nggak boleh kalau nggak diundang, nggak boleh datang itu. Nah ini kan sudah nanti diundang, jadi yang undang kan bukan saya, nggak tahu Mas To'i ya. Ikut. Iya nih, tidak toa nih. To'i mau di mana nggak tahu pembukanya nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau salah satu, kalau kita mau ranking itu kan jalan masuk surga itu nggak tahu. Sidina Sawa ada 8 kan ya jalan masuk surga itu. Jalan yang menuju surga itu di pop itu kan ono 8. Salah siji gue nek pas pengajian ojo ngurung HP. Karena thalabil ilmi itu derajatnya sama dengan ngaji ibadah lain gitu. Satu itu orang bisa masuk surga itu syarat salah satunya itu adalah apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kalimat la ilaha illallah. Ketika orang mengartikulasikan bahasa la ilaha illallah itu sebenarnya kan tiada Tuhan selain Allah, sehingga ya hanya Tuhan yang di hadapan kita itu. Makanya saya berani ngomong nek ini aja boleh HP, karena Tuhan itu ya Tuhan gitu, ngaji itu ya ngaji gitu. Jadi nek sempat ngurus HP itu kan Tuhannya jadi berbeda. Ketika ngaji detail kaget lebih penting. Bojo misalnya setia nakokno diri, itu gak setia, itu ngecek. Iya ngecek itu. Jadi masa mainan Dimas itu bukan perhatian itu ngecek itu. Nah itu kan ganggu pikiran kita. Kalau kita mau istighosah urusan dunia itu selesaikan dulu, jangan dibawa ke dalam urusan akhirat. Makanya kalau istighosah apapun HP dimatikan, karena HP itu urusan dunia. Matikan istighosah. Setelah urusan dunia selesai, itu urusan akhirat ikut. Akhirat masuk, dunia akan ikut. Bukan tidak suka, saya gak senang wis ngomong aja gitu kan. Ya wis mesti yang gon-gonku, dekku, mikinku, depan aku kuoso, ya sakarku gitu. Nah kan repot kalau orang lagi gak apa-apa ya. Kadung seneng HP, ini kayaknya bingung, bojone kayaknya aku gak gubuk belas. Berarti abot HP di mah bojone. Ya banyak nih abot HP banyak nih. HP regane jutaan, bojo regane dan waktu ijab murah. Nah kita mau kan nanti kapan-kapan dikurangi. Artinya fokus kita pada tiap di waktu ini itu kita lahir ingat pada Allah ini kan itu urusan seperti itu bisa ditinggalkan ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti setelah ini ada tadi dipanggilkan bakso sama istri saya. Nanti setelah makan bakso kalau kurang kenyang boleh makan, tapi tidak boleh makan kemudian bakso dulu baru terus makan. Jadi kan dari akes dulu. Ya katanya orang-orang dulu aku terus di aku seperti cuma aku kesana barokah, setelah itu keberasanya ya gitu. Hanya saya sering gitu ya diarani orang bisa dungani barokah gitu. Misalnya makannya kita segi 50 yang diundang 100, gimana caranya barokah itu? Ya ditungguin. Berarti apa itu? Monggo ditungguin. Kan itu semangat itu. Tapi sing asale kayak saya ketika kayak cukup kayak 100, itu udah barokah, tapi berkat pengawasan gitu.
itu mengamalkan asma Allah yang namanya Raqibun. Jadi ketika Raqibun dibaca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, ya Allah, ya Raqib, ya Allah, ya Raqib, itu dibaca. Tapi kita harus melakukan pengawasan juga gitu. Karena terus kok Tuhan di kamar, ya Allah, ya Raqib, ya Allah, ya Raqib, ya Allah, ya Raqib, tapi terus merentek. Oh berarti kurang mandi. Kudu ono ikhtiar ambe ikhtiar lisan akwal itu tuh melakukan. Jadi nek muni-muni ya Allah, ya Raqib, ya Allah. Diputeri yang gak sungkan semangan ya. Ngapain ternyata tanpa sengaja dengan kita awasi itu mereka jadi wirahi. Oh wirahi, makanya sungkan gitu. Tinggal diluk lampu mati, udah bilang apa. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, senang saya bisa bila ada waktu ke sini gitu kan ya. Ini mungkin tidak sama kayak masjid-masjid di Gresik. Kayak menoroi ya tidak sama ini masjid, tapi sih jelas podo madhep kula nih. Madhep kula gitu. Terima kasih, doanya aja moga-moga kita semua sama-sama bisa istiqomah husnul khotimah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bi barakatil jinni wa kana ahli istighfar. Wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barakatul ilmi wa rahmatullahi hasan wa ahli wa wajhi. Allahumma ya kasibal muskilat ya alim khafiyat muskil khujub wa khujil ma'ani hatta tali wa zalal wa anta muwafiqul li amri wa anta amalul ghayb. Allahumma min indika madadi wa ilaika mutamati wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma qad istawda'tuka ilman ma'lamtani fardudu ilayya ila hajati ibadati wa amin. Allahumma ya alim ya hakim ya alam ya khabir rabbana na'udzuka min dhurriyyatina wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah.